Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas bagaimana sih caranya render lebih cepat ya, baik di Premiere Pro ataupun After Effects. Let's check this out. Oke, untuk merender lebih cepat sebenarnya ada beberapa solusi yang perlu kita perhatikan ya. Tentu saja yang pertama adalah upgrade ya. Solusinya adalah uang. Ya, upgrade peripheral kalian ya. Tapi kalau misalkan tidak pakai duit nih, ya gimana caranya render lebih cepat? Oke, gampang ya. Yang pertama, sebelum kalian membuat project baru, kalian membersihkan cache kalian baik di Premiere Pro ataupun di After Effects. Oke. Yang kedua itu adalah menggunakan akselerasi GPU, yang mana itu penting sekali ketika kalian mempunyai VGA yang oke ya. Kalau misalkan kalian menggunakan VGA card Nvidia, tentu saja kalian bisa menggunakan CUDA. Dan selanjutnya kalian juga bisa menggunakan renderer atau encoder bawaannya Adobe, yaitu adalah Adobe Media Encoder ya. Itu tentu saja akan membuat render kalian lebih cepat, karena ketika kalian menggunakan Media Encoder ya, Adobe Premiere kalian bisa di close ya, jadi hanya software encoder saja yang berjalan, tidak software editing ataupun software compositing. Oke, satu software khusus untuk ngerender aja. Kalau kita ngobrol soal software third party ya, nah untuk alternatifnya dari Media Encoder itu sebenarnya ada dua ya, tetapi di sini gua akan bahas satu dulu, yaitu adalah Vucoder ya. Vucoder ini adalah renderer third party ya, encoder third party, yang mana itu adalah free, gratis, dan juga open source ya. Kalian juga bisa kunjungi GitHub-nya untuk melihat perkembangan dan source code-nya. Nah, ketika kita menggunakan Vucoder ya, installnya cukup simpel seperti biasa ya. Kalian install dulu Vucoder-nya, kemudian kalian install konektor ya. Nah, di sini gue install dua jenis konektor, yaitu adalah konektor Adobe Premiere dan After Effects ya, karena dua itu yang gue pakai ya. Kalau dari Vucoder sendiri, dia juga bisa ke software lain sih selain Adobe gitu ya. Ada Sony Vegas dan lain sebagainya. Kalian bisa kunjungi langsung di vucoder.org. Oke? Nah, setelah install ya, tentu saja gue langsung uji coba dong ya. Nah, uji coba pertama gue lakukan menggunakan lossless ya. Lossless dalam tanda kutip. Kenapa tanda kutip losslessnya ya? Karena kalau kita ngobrol soal lossless yang beneran lossless di After Effects ya, itu kan menggunakan AVI ya. Ini BTW gue mengeceknya menggunakan Adobe After Effects ya, karena gue punya salah satu project yang cukup berat, yaitu adalah project 3D ya, menggunakan Video Copilot Orb optical lens flare dengan tekstur rata-rata 6K ya, dan videonya diekspor ke resolusi 4K 2160p. Oke, jadi cukup berat, komposisi 3D, kamera 3D, di dalamnya juga ada elemen 3D ya, dan beberapa objek gua download di free3d.com untuk OBJ-nya ya, karena gue pribadi belum bisa modeling sih ya. Atau misalkan kalian bikin sendiri di Blender, kalau kalian bisa modeling silahkan. Oke, tidak ada masalah. Oke, karena project ini cukup berat ya, dan juga menggunakan renderer ray tracing ya, yang mana ini sangat membutuhkan utilisasi CUDA ya, terutama ketika kalian menggunakan VGA RTX ataupun GTX. Oke, karena CUDA core-nya banyak ya. Nah, kalau di Vucoder sendiri itu juga mendukung untuk VGA dengan arsitektur yang cukup high end, terutama arsitektur Turing dan Pascal ya. Dan di Vucoder juga disediakan kodek NVENC. Oke, encoder NVENC, yang mana itu adalah NVIDIA encoder ya. Kalau misalkan kalian menggunakan NVIDIA, tentu saja ketika kalian menggunakan NVENC, GPU kalian akan diutilisasi lebih banyak, yang mana itu akan meningkatkan kecepatan render kalian itu hingga berkali-kali lipat. Oke, balik lagi ke soal lossless ya. Kenapa gue bilang lossless tanda kutip ya? Karena kalau misalkan kita ngobrol losslessnya After Effects, yaitu kita render menggunakan AVI formatnya After Effects, yang mana 30 detik itu bisa di atas 5 giga, man. What? Ya, sedangkan gue juga ekspornya ke SSD gue cuma 500 giga, men. Sisa space-nya nggak banyak ya. Jadi gue menggunakan lossless-nya itu menggunakan QuickTime format ya. Dan di sini gue menggunakan kodek animation, yang mana itu adalah lossless yang cukup friendly, diedit juga cukup friendly, dan juga secara dia menggunakan QuickTime, dia juga bisa fleksibel sekali, bisa menggunakan 8-bit alpha layer kayak gitu ya. Oke, dan juga di Vucoder ya, gue mengecek lossless-nya itu menggunakan CRF factor 0 ya. Jadi constant rate
factor, jadi nanti kita menggunakan zero factor, jadi dia tidak ada kompresi ya, jadi lossless juga ya secara data. Lossless-nya itu menggunakan X264 yang mana itu tidak menggunakan NVNC, jadi masih ke CPU base. Jadi kalau misalkan disamaratakan dengan After Effects ya ini kurang lebih sama ya, tapi dengan pemrosesan yang berbeda. Dan di vocoder pun gue juga menggunakan lossless untuk pemrosesannya, yaitu adalah very slow. Artinya kalian akan mendapatkan gambar yang terbaik dari hasil renderernya ya. Dan juga karena ini adalah project yang bisa dibilang CGI ya, tidak bergantung kepada source gambar, makanya di sini gue bisa render menggunakan UV 444 10 bit, oke? Supaya menghindari color banding berlebih. Kalau misalkan kita menggunakan lossless ya, karena losslessnya After Effects sudah pasti color bandingnya sangat minim, oke? Dan bisa dilihat juga di After Effects itu selain rendernya sangat lama, ya luar biasa lama, file size-nya juga di atas 5 GB gitu ya, untuk hanya 30 detik. Dan bitrate yang dihasilkan itu sekitar 153 megabyte per second ya. Kalau di vocoder itu kan cuma 50-an ya. Untuk hasil yang cenderung head to head atau mirip. Jadi kalau misalkan gua harus milih nih ya, kalau misalkan gua menggunakan lossless, export lossless ya, render lossless di native After Effects ataupun vocoder, gua mungkin akan lebih milih vocoder ya, karena hasilnya head to head, color banding yang dihasilkan juga sangat tipis ya, dan juga file size-nya itu hanya segigaan, bro. Come on ya. Dan juga kecepatan rendernya itu jauh lebih cepat ya, 500% lebih cepatnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dalam pemrosesannya di native After Effects rendernya, itu kan CPU-nya tuh masih fluktuatif kalau kita lihat ya. Naik turun terus ya. Sedangkan ketika kita menggunakan vocoder di sini dengan renderer X264 ya, BTW gue ngomong apa sih ya? Kalau Bang, gue nggak paham nih ngomong apa. Nah, kalau kalian belum paham apa yang gue omongin, kalian bisa cek di layar kanan atas kalian ya, belajar tentang codec ya, ada 3 video supaya kalian paham. Di After Effects juga itu selain fluktuatif di CPU-nya ya, itu di memorinya juga dia tidak maksimal menggunakannya, padahal di situ ada 16 GB ya kan RAM-nya. Nah, kalau di vocoder itu benar-benar diperes semua gitu loh komputer gue. Taps gitu ya. CPU-nya benar-benar di atas 90% secara average, rata-rata di atas 90% ya. Dan RAM gua juga diperas abis sampai 15,4 GB ya. Hanya beberapa ratus MB saja sisanya selain rendering. Dan kemudian untuk rata-rata penggunaan GPU-nya di atas 20%. BTW kalau di After Effects itu masih di bawah 20% penggunaannya. Nah, mungkin juga ini adalah salah satu faktor yang membuat vocoder ini lebih cepat renderingnya ya. Jadi dia bisa mengutilisasikan semua perangkat gua secara maksimal ya. Benar-benar diperas abis spek komputer gua gitu. Dan juga karena tes ini juga memberikan gua sebuah pandangan bahwa mungkin tahun depan atau mungkin tahun ini ya, tahun depan deh ya, gua harus upgrade lagi ya. Mungkin Ryzen generasi 3 atau generasi 4 mungkin tahun depan ya. Otomatis ganti motherboard, ganti prosesor, dan juga gua mungkin untuk lebih cepatnya lagi ya, solusi duit itu adalah mengganti RAM ya. RAM gua juga harus di-upgrade lagi sepertinya menggunakan RAM yang lebih besar, karena di sini kan 16 GB benar-benar dipakai habis ya hanya dengan vocoder. Dan After Effects itu dipakai habis banget. Mungkin gue juga harus mempunyai RAM yang di sekitar 32 GB ya, dan dengan speed di atas 3000 MHz ya, supaya cepat, tap dan set. Nah, kalau untuk sementara ya, kalau misalkan gue lihat nih RTX 2060 Super sampai sekarang ya masih sangat relevan. Mungkin sampai tahun depan pun masih sangat relevan gue menggunakan RTX 2060 Super ya. Gue belum melihat ada pertanda ya, belum ada tanda-tanda ilahi ya harus ganti VGA. Jadi untuk sekarang dengan spek yang gue pakai sekarang ini mungkin hanya perlu di-upgrade dia punya CPU dan RAM untuk performance yang lebih baik ya, untuk apalagi untuk proyekan yang lebih berat dari ini. Oke, yang kedua gue membandingkan menggunakan media encoder dengan preset gue, yaitu adalah menggunakan YouTube 4K ya. Gue bandingkan dengan vocoder.
Di mana gue juga menggunakan 4K, jelas ya karena harus disamain ya kan. Karena di media encoder itu menggunakan CBR, constant bitrate 20 Mbps, maka di vocodernya gue setting di CQ, yaitu adalah constant quantizer ya, dengan quality 15 ya. Dan itu masih menghasilkan bitrate yang lebih besar sih sebenarnya dari media encoder, yaitu adalah 25 Mbps ya. Media encodernya 20 Mbps, tetapi di vocoder itu kita menggunakan constant quantizer, itu ternyata hasilnya itu ya mirip, benar-benar mirip head to head ya. Ya secara bitrate-nya juga lebih gede sih. Dan juga render time-nya tuh jauh lebih cepat daripada media encoder ya. Ketika kita ngobrol ini soal constant quantizer ya. Nah, tetapi karena di sebelumnya itu kita menggunakan CBR, maka gue untuk science ya, for science, gue di selanjutnya menggunakan CBR ya, constant bitrate dengan codec NVNC juga ya, di vocoder untuk membandingkan dengan media encoder. Dan ternyata kalau kita ngobrol soal constant bitrate, media encoder itu jauh lebih superior daripada vocoder ya, secara speed dan hasilnya ya, hasil kualitas akhirnya kayak gitu. Kalau misalkan kita bandingkan head to head. Nah, tapi kalau misalkan kita ngobrol soal distribusi nih, kalau distribusi kita cuman ke YouTube gitu kan, ataupun semua platform digital di internet ya, itu menggunakan constant quantizer itu sudah sangat cukup, lebih dari cukup, dan juga menghemat space, menghemat waktu rendering jauh ya, dan juga itu lebih enteng ya, lebih enteng di CPU, RAM, juga di GPU atau VGA. Jadi overall bisa dibilang seperti itu ya. Kalau misalkan kita ngobrol lossless, tentu saja ketika kita menggunakan vocoder itu jauh lebih baik. Ketika kita mengandalkan constant quantizer, vocoder jauh lebih baik ya. Dan kalau misalkan kita menggunakan constant bitrate, maka media encoder itu jauh lebih baik daripada vocoder ya. Dan juga kesimpulan akhir dari riset ini adalah kalian bisa melihat grafiknya ya, tentu saja tadi ya. Itu kan gue menggunakan Ryzen 1800X ya, 8 core 16 thread ya. Kalau dulu kita punya pemikiran bahwa Intel itu lebih superior daripada AMD ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena Intel itu kan dibilang gini, kalau editor itu butuhnya single core yang lebih cepat bro, daripada core-nya banyak gitu. Tapi kalau zaman sekarang sih, kalau gua rasa nih ya, kurang relevan ya. Kalian lihat sendiri grafiknya tadi gitu loh, 8 core 16 thread jalan semua gitu loh, diutilisasikan semua secara maksimal, baik itu di software After Effects ataupun di vocoder kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan zaman sekarang bisa dibilang janganlah menjadi fanboy bro. Ya walaupun gue juga sebenarnya fanboy Intel loh dulu, tetapi gue kan orangnya ya for science gitu ya. Demi sains gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak nyobain AMD, gue nggak nyobain Ryzen, ya gue gak akan tahu nikmatnya menggunakan Ryzen gitu loh. Ini tidak sponsor Ryzen ya. Karena gue juga Intel fanboy sih dulu. Ya pokoknya intinya gitu ya. Ketika kalian di dunia editing itu, di dunia profesi lebih tepatnya ya, jangan jadi fanboy, serius. Kalau misalkan kebutuhan kalian ternyata menggunakan AMD, ya gunakan AMD gitu loh. Nah, untuk VGA-nya gitu, ketika kalian ingin gaming yang lebih cepat, frame rate lebih banyak, latensi gambar lebih sedikit, ya kan, dan lain sebagainya, mungkin ketika kalian menggunakan AMD itu secara price to performance lebih murah, lebih bagus, jelas ya. Tetapi ketika kalian masuk ke dunia editing, yang mana itu membutuhkan CUDA cores dan lain sebagainya, ya kalian juga nggak bisa jadi fanboynya AMD gitu loh, nggak bisa. Akhirnya apa ya, gue sendiri akhirnya sekarang menggunakan Ryzen dan Nvidia gitu loh. Walaupun gue dulu sempat berpikir bahwa ketika kita menggunakan Nvidia ya pakai Intel, ketika kita menggunakan AMD ya menggunakan ATI gitu ya. Sama-sama tim merah lah, AMD sama AMD gitu, Ryzen sama AMD kayak gitu ya. Ya intinya kayak gitu ya, jangan jadi fanboy. Kalau kalian jadi fanboy, kalian gak akan ngicip merek sebelah. Oke, sekian dulu riset dari renderer gue kali ini ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time, semoga bermanfaat dan terus berkarya.